Keputusan Liga Premier untuk menuntut Manchester City karena melanggar aturan keuangan telah mengejutkan permainan domestik. Juara Liga Inggris itu telah menjadi kekuatan dominan di sepak bola Inggris dalam beberapa tahun terakhir, memenangkan 6 gelar liga sejak mereka diambil alih oleh Abu Dhabi United Group pada 2008. Tapi bagaimana City bisa sampai di sini? Seberapa signifikan biayanya? Dan bisakah mereka benar-benar dikeluarkan dari Liga Premier? Setelah penyelidikan yang berlangsung lebih dari 4 tahun, Liga Premier merilis pernyataan pada hari Senin yang mengatakan telah mendakwa City dengan lebih dari 100 pelanggaran aturan keuangan dari 2009 hingga 2018. Dalam hal biaya, ada 2 area, kata pakar keuangan sepak bola Kieran Maguire kepada BBC Radio 5 Live as Monday Night Club. Pertama, tuduhan bahwa Manchester City telah secara artifisial menggelembungkan uang yang masuk ke klub, khususnya sehubungan dengan kesepakatan komersial dan sponsor. Liga Premier tampaknya mengklaim bahwa uang itu sebenarnya berasal dari pemilik klub, yang tidak diperhitungkan dalam FFP, Financial Fair Play, tetapi disamarkan sebagai pendapatan sponsor, yang diperhitungkan dalam FFP. Tuduhan lain berkaitan dengan Manchester City yang diduga secara artifisial menurunkan biaya menjalankan klub dengan membuat manajer terikat kontrak dengan perusahaan lain yang terhubung dengan pemilik sehingga mereka hanya mengeluarkan sebagian kecil dari biaya sebenarnya untuk mengelola klub. Pada November 2018 surat kabar Jerman Der Spiegel menerbitkan dokumen bocor yang menuduh City menggelembungkan nilai kesepakatan sponsor dan sengaja menyesatkan UEFA agar mereka dapat memenuhi aturan FFP yang mengharuskan klub mencapai titik impas. Menyusul tuduhan tersebut, UEFA meluncurkan penyelidikan dan memutuskan pada tahun 2020 bahwa City melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan FFP antara tahun 2012 dan 2016. Namun, larangan 2 tahun dari kompetisi Eropa dibatalkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, akhir tahun itu. Investigasi Liga Premier dimulai pada Desember 2018. City mengatakan tuduhan itu sepenuhnya salah, dan bahwa tuduhan di Der Spiegel berasal dari peretasan ilegal dan publikasi email City di luar konteks. City mengatakan mereka tidak diberi peringatan sebelumnya tentang pernyataan Liga Premier minggu ini. Mereka mempertanyakan waktunya, mengingat buku putih pemerintah Inggris tentang tata kelola sepak bola akan diterbitkan bulan ini. Dirasakan membawa kasus ini kemungkinan akan digunakan oleh Liga Premier sebagai bukti menangani masalah tata kelola itu sendiri daripada usulan regulator independen. Akan bagus jika Liga terlihat memiliki gigi dan mengambil anggota dan pemegang saham, jadi kita memasuki periode lobby dan politik. Ada sedikit kebetulan bahwa 2 hal itu terjadi pada saat yang sama waktu, kata Maguire. Ada banyak sekali seni gelap politik yang terjadi dan sepak bola digunakan sebagai kendaraan untuk ini. Kami memiliki periode pengaturan diri dalam sepak bola dan itu membawa kami ke tempat kami sekarang. Meskipun waktunya menarik, banyaknya dakwaan mungkin menunjukkan mengapa Liga Premier membutuhkan waktu lama untuk sampai ke sini. Namun, banyak yang akan mengatakan saran bahwa ini terkait dengan buku putih regulator sepak bola yang tertunda karena sedikit dibuat-buat. Lagi pula, fakta bahwa Liga Premier membutuhkan waktu 4 tahun untuk benar-benar mengajukan tuntutan bisa memperkuat kasus untuk pihak eksternal. Selain itu, jika Liga Premier ingin mengirim pesan kepada pemerintah bahwa mereka dapat mengatur dirinya sendiri, pasti itu akan membuat langkah ini beberapa waktu lalu, sebelum rencana regulator diselesaikan. Ini berpotensi menjadi skandal keuangan terbesar dalam sejarah Liga Inggris, kata Rowan. Tidak ada klub yang pernah menghadapi tuntutan seperti itu. Jika kecurangan terbukti, itu akan merugikan kekuatan dominan dalam permainan Inggris, pemilik Abu Dhabi, konsep klub milik negara, dan seluruh gagasan bahwa ini adalah kompetisi yang adil. City juga bisa kehilangan Pep Guardiola, peringatan manajer tahun lalu dia akan mengundurkan diri jika ternyata klub telah menyesatkannya ketika menyangkal melanggar peraturan. Ini bisa berlarut-larut selama berbulan-bulan dan membayangi Liga Premier dalam prosesnya. Maguire berkata, jika Man City bersalah,
Ada tuduhan terhadap klub lain dan apakah ini benar-benar menciptakan bola salju? Klub tertentu telah melobi melawan Man City. Apakah ini sekarang menciptakan lingkaran setan di dunia Liga Premier di mana setiap orang saling menuding? City mengatakan mereka terkejut dengan dakwaan tersebut, karena apa yang mereka katakan, keterlibatan yang luas dan sejumlah besar materi terperinci, yang mereka klaim telah diberikan ke Liga Premier. Klub menyambut baik peninjauan masalah ini oleh Komisi Independen, untuk mempertimbangkan secara tidak memihak bukti komprehensif yang tak terbantahkan yang ada untuk mendukung posisinya, bunyi pernyataan. Oleh karena itu, kami berharap masalah ini dihentikan sekali dan untuk selamanya. City dipahami yakin dengan posisi mereka, dan itu termasuk dakwaan yang dilarang waktu dalam kasus UEFA mereka. Mereka yakin telah memberikan bukti yang relevan seputar tuduhan tersebut ke Liga Premier beberapa waktu lalu. Liga Premier telah merujuk City ke Komisi Independen atas dugaan pelanggaran aturan. Proses komisi, diketuai oleh Murray Rosenkasey, akan dirahasiakan dan disidangkan secara pribadi. Setelah komisi membuat keputusan, banding dapat diajukan ke badan banding terpisah di Liga Premier, kata pengacara hukum olahraga Ashley Cukierr. Pada titik itu, secara umum, disitulah prosesnya akan berakhir, kata Cukierr. Ini tidak seperti pengadilan arbitrase olahraga, CAS, di mana hal-hal dapat meningkat ke tingkat Eropa. Ini adalah masalah Liga Premier yang akan ditangani di dalam negeri. Jika City dinyatakan bersalah atas pelanggaran peraturan, komisi dapat menjatuhkan hukuman mulai dari denda dan pengurangan poin hingga dikeluarkan dari Liga Premier. Itu bisa apa saja dari, jangan lakukan lagi, denda, pengurangan poin, pencabutan gelar Man City, bahkan mengeluarkan mereka dari Liga Premier. Pada tahun 2011 Cukierr lolos dari pengurangan poin tetapi didenda £875.000 setelah dinyatakan bersalah karena melanggar peraturan transfer, sementara Leicester dan Bournemouth menerima denda karena melanggar aturan FFP ketika mereka memenangkan promosi ke Liga Premier masing-masing pada 2013, 14 dan 2014-15. Bulan lalu tim Italia Juventus dikurangi 15 poin di Serie A menyusul penyelidikan transaksi transfer. Saya tidak melihat batasan apapun yang dapat mereka lakukan dalam hal sanksi, kata Cukierr. Pertanyaan untuk komisi adalah sanksi apa yang dirasa tepat.